Oke, selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Amadius Ben Peterson, beserta rekan-rekan saya yaitu Mbah dan Linas dan Mas Markus Abu Bagio. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Peran Work Structuring dalam Praktik Lean Construction, dengan studi kasus perencanaan proyek fasilitas kesehatan. Mengapa kami mengambil atau memilih topik ini? Seperti yang kita ketahui bersama, industri konstruksi seringkali dihadapkan pada masalah besar seperti inefisiensi, pemborosan, dan aliran kerja yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan proyek menjadi tidak optimal. Untuk menjawab tantangan ini, hadirlah sebuah pendekatan yang disebut Lean Construction, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan menekan pemborosan. Di dalam kerangka inilah kami menemukan satu metode Lean Construction yang sangat menarik, yaitu Work Structuring, atau yang akan kita sebut sebagai WS. Jadi, apa sih itu Work Structuring? Secara sederhananya, WS atau Work Structuring adalah metode untuk merancang sistem produksi proyek secara menyeluruh. Ini yang membedakannya dari Work Breakdown Structure atau WBS yang mungkin lebih kita kenal. Jika WBS cenderung fokus menjawab apa yang harus dikerjakan, Work Structuring lebih dalam, yaitu fokus menjawab bagaimana, kapan, dan oleh siapa pekerjaan itu dilakukan agar bisa mengalir dengan lancar dan efisien. Tujuannya adalah menciptakan aliran kerja yang dapat diprediksi, mengurangi variabilitas, dan pada akhirnya memberikan nilai maksimal kepada klien. Nah, metode ini sendiri telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan. Untuk memahami lebih dalam bagaimana metode ini berevolusi dan apa saja komponennya, rekan saya, Mas Bagio, akan melanjutkan paparan yang lebih dalam. Terima kasih Mas Ben. Baik, saya akan melanjutkan. Penelitian kami ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengkaji secara mendalam perkembangan konsep dan penerapan work structuring. Dari hasil kajian kami, ditemukan bahwa work structuring telah berevolusi secara luar biasa. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ballard pada akhir tahun 90-an. Awalnya fokusnya adalah untuk mengatasi kelemahan perencanaan konvensional yang kaku. Namun seiring waktu, metodologinya berkembang jauh lebih kompleks. Work structuring mulai mengintegrasikan aspek manajemen kualitas dan toleransi desain. Hingga di era modern sekarang, fokusnya meluas ke kolaborasi lintas disiplin dan optimalisasi rantai pasok seperti yang kita kenal dengan konsep supply chain rhythm. Jadi, work structuring bukan hanya teori. Dalam praktiknya, ada 3 komponen aliran utama yang dirancang. Yang pertama, aliran desain. Yang kedua, aliran pasokan. Dan yang ketiga, hierarki perakitan. Semua ini diwujudkan melalui praktik-praktik kunci seperti chunking, mengelompokkan pekerjaan, sequencing, mengurutkan pekerjaan, releasing, mekanisme serah terima pekerjaan, decoupling, mengelola variabilitas dengan buffer, scheduling, menerapkan sumber daya dalam durasi yang tersedia. Penerapan work structuring tidak berdiri sendiri. Work structuring sangat efektif ketika diintegrasikan dengan metode Lean lainnya. Contohnya, work structuring menyediakan perencanaan tingkat tinggi yang kemudian dieksekusi di lapangan menggunakan last planner system. Work structuring juga mendorong adopsi metode efisien seperti task planning untuk menciptakan ritme kerja yang stabil. Dan yang terakhir, work structuring mendorong penggunaan prefabrikasi untuk memindahkan pekerjaan dari lingkungan proyek ke lingkungan pabrik yang lebih terkontrol. Oke, terima kasih Mas Bagio. Sekarang kita akan melihat bukti nyata dari penerapan work structuring melalui studi kasus. Pada proyek perencanaan proyek gedung, pelayanan kesehatan ibu dan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung oleh kontraktor pelaksana joint operation antara PT PP dan PT Adikarya,
Referensinya kami dapatkan dari penelitian dilakukan oleh U5 pada tahun 2023. Dari studi kasus tersebut dapat dikonfirmasi dampak positif dari penerapan tahapan work structuring. Contoh konkretnya adalah pada pekerjaan Skybridge. Melalui penerapan prinsip work structuring, dipilih metode Hollow Core Slab Precast atau HCS. Precast alih-alih metode konvensional pengecoran. Dengan begitu, proyek berhasil mengurangi durasi pekerjaan hingga 21 hari dan menekan biaya sebesar 8,6 juta rupiah per satuan volumenya dibandingkan metode konvensional. Ini adalah bukti terukur bagaimana work structuring mampu memberikan efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, metode ini juga mampu meningkatkan konsistensi mutu, menyederhanakan alur koordinasi karena jumlah supplier serta subkontraktor yang terlibat menjadi lebih sedikit. Namun, studi ini juga secara jujur menunjukkan adanya kesenjangan dalam praktik di lapangan. Ditemukan 3 ketidaksesuaian utama, yaitu yang pertama, belum adanya diskusi dua arah dengan subkontraktor atau supplier saat melakukan pemetaan supply chain awal. Yang kedua, buffer yang tidak dituangkan dalam diagram alur kerja. Yang ketiga, alur pengiriman dari fabrikator ke proyek yang tidak digambarkan dengan jelas. Ketidaksesuaian tersebut meskipun terlihat kecil berakibat pada inovasi yang kurang optimal. Sebab kurangnya kolaborasi dan pengambilan keputusan di lapangan yang bersifat tidak terstruktur malah cenderung reaktif. Dari sini kita sampai pada kesimpulan bahwa work structuring adalah metode yang potensial dan terbukti mampu memberikan efisiensi pada proyek konstruksi. Namun tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan yang disiplin dan menyeluruh. Ketidaksesuaian kecil dalam implementasi seperti yang kita lihat dalam studi sebelumnya dapat menghambat potensi sepenuhnya. Jadi, kunci utamanya adalah pemahaman dan aplikasi yang komprehensif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran penting work structuring. Terima kasih atas perhatiannya.